Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 0531670016 dari Program Studi Sistem Informatika, dan saya dari UPBJJ Bandung. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari basis data. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tugas 1 dari basis data dengan contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satu Anda adalah, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIN 4006 basis data. Pelaporan dan penilaian laporan kegiatan praktikum akan dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Dan saat ini saya sedang melakukan rekaman video untuk mengerjakan tugas 1 tersebut, yang wajib berisi perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan serta aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya saya berarti langkah-langkah praktik yang Anda lakukan serta aktivitas kegiatan mahasiswa. Dengan contoh kasus ini, mari kita kerjakan atau membuat ERD. Tahapan atau langkah-langkah yang sesuai panduan itu sudah saya tulis sebelumnya di sini dalam Microsoft Word, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity atau entitas yang terlibat dalam sistem database tersebut. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus tersebut, kita dapat menetapkan 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk langkah kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Di sini saya berikan note sesuai dengan yang ada di buku panduan. Jika kasus menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam contoh kasus tersebut, tidak dituliskan secara rinci atribut yang terjadi, maka saya menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mahasiswa memiliki atribut NIM, yaitu nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut sesuai dengan yang ada di UT, yaitu kode MK, mata kuliah, dan nama mata kuliah. Lalu, untuk dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, dan nama dosen. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu ataupun friend key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkannya adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Saya membuat tabel yaitu dengan entity, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, cara membacanya yaitu kita bisa dari kiri dan ke kanan. Jadi dari bawah sini, untuk mahasiswa yang langsung ke mata kuliah, jadi kita baca mahasiswa meregistrasikan mata kuliah. Jadi mahasiswa tidak bisa langsung dengan mahasiswa tidak bisa ke dosen. Untuk mata kuliah sendiri, mata kuliah itu diregistrasikan oleh mahasiswa. Dan mata kuliah
diajarkan oleh dosen. Untuk selanjutnya, dosen mengajar mata kuliah. Jadi itu sudah sesuai dengan relasi yang ada dalam contoh kasus ini, menurut intuisi saya sendiri. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menetapkan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu dengan penulisan satu banding satu, satu ke banyak, satu banding n atau n banding satu, atau banyak ke banyak dengan istilah m banding n. Ringkasan kasus yang ada di atas yaitu banyak mahasiswa meregistrasikan mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut, terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N, karena banyak ke banyak. Karena banyak mahasiswa meregistrasikan banyak mata kuliah, jadi banyak ke banyak. Untuk yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah 1 banding N, 1 ke banyak. Karena nantinya adalah di contoh kasus yaitu satu dosen hanya mengajar banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Nah, untuk penjelasannya lebih cepatnya seperti ini. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas yaitu sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca dengan mahasiswa meregistrasikan banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca dosen mengajar banyak mata kuliah, dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, satu dosen. Namun, satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi logikanya bisa masuk ya. Jadi dosen dengan mata kuliah itu adalah satu ke banyak. Jadi dosen mengajar banyak mata kuliah, satu dosen mengajar banyak mata kuliah, satu ke banyak. Namun, satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Oke. Jadi satu ke banyak. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Untuk tahapan terakhirnya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, M ke N, seperti mahasiswa dan dengan mata kuliah itu banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Nah, untuk lebih mempermudah kita melihatnya, saya membuat diagram seperti ini. Jadi pertamanya tadi untuk kita lihat tadi di sini, untuk entitinya yaitu mahasiswa, mata kuliah, serta dosen. Dan kotak ini adalah entiti mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, untuk atributnya dari mahasiswa itu ada NIM, ada nama mahasiswa. Nah, untuk mata kuliah ada kode MK dan nama MK. Untuk dosen itu ada nomor induk dosen dan nama dosen.
Nah, itu untuk atributnya. Nah, untuk yang identifikasi menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu ataupun foreign key. Nah, ini relasinya, ini yang kotak ini. Jadi, mahasiswa meregistrasikan mata kuliah, tapi mata kuliah diregistrasikan oleh mahasiswa. Nah, di sini nanti ada yang disebut di langkah 5. Nih, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key. Jadi di sini dari banyak mahasiswa dan banyak mata kuliah. Jadi disinilah, jadi registrasi MK itu bisa meregistrasikan atau diregistrasi. Nah, mata kuliah ini yang tadi dari satu ke banyak, dari dosen satu ke banyak. Dosen itu satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini karena sifatnya adalah satu ke banyak, sedangkan ini banyak ke banyak. Untuk mahasiswa ke mata kuliah itu banyak ke banyak, dan mata kuliah ke mahasiswa itu banyak ke banyak. Sedangkan mata kuliah ke dosen itu satu ke banyak. Jadi banyak dosen bisa satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Tapi untuk kasus ini satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk tugas 1 basis data dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon koreksi kalau ada kesalahan penyampaian dan penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang jelas dari saya. Sekiranya hanya begitu saja, dan sekian penjelasan dari tugas 1 basis data dari saya, Firmansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.